Tetapi di satu sisi, kompetisi ini kalau tanpa sebuah aturan, ya terjadilah seperti di zaman sekarang. Adanya persaingan bebas, ya, pasar bebas. Yang kuat akan menindas yang lemah, ya, yang kaya akan menistakan yang miskin, yang pintar akan mencundangi yang bodoh. Jadi kondisi Indonesia ini sebenarnya tadi kan diceritakan ada sebuah kasus ya, bangsa yang tidak diperhitungkan, mungkin bangsa kecil ya, bisa naik. Apa Indonesia ini kondisinya masih serba nanggung? Itu gimana? Atau dari Bung Adi ada pandangan? Silakan. Apakah Indonesia masih serba nanggung kondisinya? Mungkin dikatakan lemah kurang lemah, ya kan? Dikatakan kaya masih belum juga begitu. Iya, jadi memang kalau kita bicara organisasi dunia, baik IMF, kemudian WTO juga, kemudian juga Bank Dunia, itu kan memiliki standar ya, menetapkan negara dikatakan negara miskin, negara berkembang, dan negara maju gitu. Ya. Dan berdasarkan organisasi-organisasi itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara maju. Ya, Artinya ya. kita masih negara kelas menengah. Begitu ya. Tidak juga miskin, tidak juga kaya. Kenapa? Karena kita masih memiliki sumber daya alam. Tapi berbeda nanti ceritanya ketika namanya sumber daya alam itu kan terbatas. Ya, dia bukan sesuatu yang unlimited. Ya. Artinya ada batasannya itu ya. Sebagaimana dulu kisah bagaimana Republik Nauru dulu menjadi negara yang begitu kaya karena sumber daya alamnya yang melimpah, sehingga dia bisa mensubsidi rakyatnya. Ya, apa saja yang disubsidi, pendidikannya gratis, mau kuliah ke luar negeri gratis, kemudian juga terkait pangan juga disubsidi, kesehatan juga itu gratis, jadi semua serba gratis. Tidak ada rakyat daripada Republik Nauru itu yang miskin. Tetapi apa yang terjadi ketika kandungan fosfat di negara itu habis, ya, eksploitasi habis-habisan terjadi di situ, maka negara itu menjadi negara yang bangkrut, negara yang jatuh miskin. Mereka untuk melakukan pertanian saja susah ya, karena memang untuk tanahnya sudah rusak ya, ekologinya sudah rusak. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karenanya kita tentunya tidak ingin ya, Indonesia ini seperti Republik Nauru tadi ya, sekarang sudah gak ada. Ya, apa masih ada? Masih ada, tapi menjadi negara yang sangat miskin begitu ya, sangat miskin sekali. Nah, lalu tadi ya memang kalau kita bicara persaingan, ya pasti manusia ini kan pasti akan ada kompetisinya. Ya itulah yang membuat kita hidup, itu memang benar. Tetapi di satu sisi, kompetisi ini kalau tanpa sebuah aturan, ya terjadilah seperti di zaman sekarang. Adanya persaingan bebas, ya, pasar bebas. Yang kuat akan menindas yang lemah, ya, yang kaya akan menistakan yang miskin, yang pintar akan mencundangi yang bodoh. Kita berbicara persaingan bebas seperti itu. Oleh karenanya persaingan ini kan harus dalam sebuah frame yang tepat ya, bukan persaingan bebas tapi persaingan yang sehat. Itu bagaimana kita sebagai manusia saja ini boleh kita bersaing, tapi persaingan yang sehat, dan bagaimana apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing dari masing-masing individu ini bisa dipersatukan, bisa kita kolaborasikan ya, sehingga untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, hanya saja masing-masing pribadi saat ini kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Demikian juga kalau kita bicara masing-masing negara itu memiliki tujuan berbeda-beda, dan itu tidak terlepas daripada kepentingan masing-masing individu ya, kepentingan masing-masing negara ya, berbicara materialisme tadi. Oleh karenanya ini persaingan ini harus dalam bingkai frame daripada, kalau kita bicara kecerdasan ada 3 ya. Bukan dalam kecerdasan intelektualitas saja kita memandangnya, atau secara emosional saja, tapi secara spiritualitas. Nah, hal-hal ini yang jarang didiskusikan ya. Nah, jadi
kita harus memandang kehidupan manusia ini secara holistik ya, secara menyeluruh, tidak bisa secara parsial. Yang terjadi kalau secara parsial, inilah yang terjadi, bahwa masing-masing individu akan memikirkan kepentingannya masing-masing, masing-masing bangsa akan memikirkan kepentingannya masing-masing. Oleh karenanya saya sampaikan tadi, kita perlu wasit dunia yang memang bisa mendistribusikan keadilan tadi yang disampaikan tadi ya. Nah, dan terkait dengan untuk mendistribusikan keadilan itu, memang ini berkenan dengan membaca kondisi sih ya. Artinya memang dalam kehidupan ini, kalau kita membaca berdasarkan kitab suci kan diajarkan bahwa ada kondisi diberkati, ada kondisi dikutuk, gitu ya. Nah, kita harus membaca kondisi sekarang ini, apakah kondisi yang diberkati atau kondisi yang dikutuk. Ya, apa yang menjadi indikator kondisi yang diberkati? Ya, akan ada suatu bangsa itu menjadi bangsa unggulan, tetapi dia juga mampu menaungi bangsa-bangsa yang lain untuk maju dan sejahtera juga, gitu. Ya, tetapi kalau dalam kondisi kondisi kutuk, sebaliknya akan ada beberapa negara yang maju, yang makmur, tetapi itu bisa dikatakan sangat minim sekali, dan dia mengeksploitasi daripada bangsa yang lain. Artinya dia bisa maju itu ya seperti yang dikatakan oleh Soekarno, eksploitasyon delong parlong. Ya, suatu bangsa itu bisa makmur dan sejahtera karena dia mengeksploitasi daripada bangsa yang lain. Ya, bukan untuk bekerja sama atau berkolaborasi.